Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Singali di YouTube channel Agus Sultan Official. Firman Tuhan berkata, hendaklah pengharapanmu teguh di dalam Dia. Biarlah kita selalu ingat bahwa pengharapan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar akan selalu menguatkan setiap dari kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Revival. Shalom saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu. Senang kita bisa beribadah dalam Sunday Revival pada hari ini. Saudaraku, saya percaya kebangunan rohani revival terjadi bagi setiap kita. Percaya hari ini Roh Allah melawat, menjamah, memberkati dan memulihkan setiap kita. Percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi bagi setiap kita. Mari kita sembah Tuhan, mari kita muliakan, kita agungkan nama Yesus Raja kita. Oh, haleluya. Oh, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Oh, Engkau penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Oh, Kau beserta dengan kami, Kau siap menolong kami. Kami takkan takut, kami takkan ragu dan bimbang. Kami berserah hanya kepadamu, kami percaya pada Kau Tuhan. Oh, rencanamu yang terbaik, kehendakmu yang terbaik bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau tahu yang terbaik buat kami, dan Kau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami percaya kepadamu, kami berserah hanya kepadamu ya Bapa. Dengan iman di hari Minggu ini kami terima berkat-berkat Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Allah kami. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sama-sama katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi semua katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Sampai hari ini Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Dan kami percaya hari-hari kami akan lebih mulia lagi, akan lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa lagi. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau selalu menyertai kami melewati setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi. Engkau selalu dengan setianya Tuhan memberikan kekuatan, semangat yang baru bagi setiap kami.
Terima kasih Bapa. Di saat kami lemah, Kau kuatkan kami. Di saat kami jatuh, Kau mengangkat kami. Di saat kami merasa tidak berdaya, Kau berikan kami kekuatan yang baru ya Bapa. Di saat kami sakit, Kau yang sembuhkan kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menopang kami, menolong kami. Kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berbicaralah kembali kepada kami. Hati kami siap ya Bapa, ditaburi benih firman-Mu. Biar firman-Nya akan tumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Biar firman-Mu Tuhan mendewasakan iman kami, mengubah hidup kami, mengoreksi kelakuan kami, memperbaiki hidup kami ya Bapa. Kami rindu menjadi orang yang lebih baik lagi, dengan karakter Kristus yang nyata dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, kita akan membaca Lukas 10 ayat 19 yang menulis demikian. Sesungguhnya aku, Yesus, telah memberikan kuasa otoritas kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa otoritas untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudaraku, ada satu tema penting yang saya mau kita mengerti dan kita pahami hari ini, yaitu tentang otoritas. Ayat tadi berkata, Yesus sudah memberikan otoritas kepada setiap kita. Apakah otoritas? Otoritas artinya hak untuk kita menggunakan kuasa. Kalau Anda mendapat otoritas dari satu perusahaan besar, berarti Anda punya hak atas nama perusahaan itu, mungkin untuk menjual produk mereka, untuk memasarkan produk mereka. You are authorized. Kamu punya hak untuk memakai brand mereka, merek mereka. Engkau punya hak untuk menggunakan mungkin kop surat atas nama perusahaan itu. Saudara, kita ini authorized. Kita menerima otoritas daripada Tuhan untuk kita punya hak menggunakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Untuk kita menggunakan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, hebat dan luar biasa. Kuasa yang sudah menciptakan langit dan bumi. Kuasa yang sudah membelah laut merah. Bahkan kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Kita diberikan hak untuk menggunakannya. Ingat, kita bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah Tuhan. Makanya Yesus katakan dalam Matius 28, segala kuasa di langit dan bumi diberikan kepadaku. Pemilik kuasa ini adalah Yesus. Semua kekuatan kuasa di muka bumi ini punyanya Tuhan. Tapi yang hebatnya, kita punya hak untuk menggunakannya. Kita punya hak, saudara sekalian, untuk memakainya. Nah, kalau Anda mengerti kebenaran ini, hidup Anda tidak akan sama lagi. Kita tidak hidup biasa-biasa lagi, tapi kita hidup luar biasa. Kita nggak hidup rata-rata lagi, tapi kita hidup di atas rata-rata. Kita nggak hidup sebagai orang Kristen yang kalah lagi, tapi sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ingat, kita punya otoritas. Kuasa punyanya Yesus, tapi kita punya hak untuk menggunakan kuasa itu. Kita bertanggung jawab untuk menggunakan kuasa itu. Maaf ya, seringkali kita orang Kristen sedikit-sedikit carinya Tuhan. Sedikit-sedikit minta tolong sama Tuhan. Sedikit-sedikit minta Tuhan bertindak bagi kita. Padahal Tuhan bilang, saya kan sudah berikan otoritas kepada kamu. Pakai otoritas itu. Ketika Yesus menghardik badai, dia menegur Petrus. Kenapa? Yesus sudah berikan otoritas, kuasa yang dahsyat kepada Petrus. Untuk Petrus menengking setan roh jahat yang bekerja di balik badai itu. Tapi Petrus tidak menggunakan otoritas itu, saudara sekalian. Dia datang kepada Yesus
komplain, menuntut, bilang Yesus tidak peduli, tidak mau tahu, tidak mengasihi. Padahal Yesus bilang, aku sudah berikan otoritas kepadamu. Pakai otoritas itu untuk kamu Petrus yang menghardik badai itu. Menghardik roh setan yang bekerja di balik badai itu. Seringkali gini saudara, kita minta tolong Tuhan yang bekerja, Tuhan yang begini, Tuhan yang begitu. Padahal ingat ya, Tuhan sudah berikan otoritas itu kepada kita. Kita harus pakai, kita harus gunakan, kita harus exercise otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh paling gampang, PLN kan sudah instalasi nih daya listrik ke rumah kita. Nah kalau Anda mau nyalain lampu, Anda kan gak perlu telepon PLN terus. Tolong nyalain lampu di rumah saya. Gak bisa. PLN sudah berikan otoritas kepada Anda. Dia sudah supply daya listrik ke tempat Anda, ke rumah Anda. Anda tinggal pencet aja tombol on off. Nah di situ lampu menyala atau tidak. Tuhan sudah berikan otoritas kepada kita. Anda mau menggunakannya atau tidak, itu urusan Anda. Kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan untuk menggunakan otoritas yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Ada 3 kebenaran penting yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, otoritas itu telah diberikan. Have been given. Wow, ini berkat Tuhan. Ini gift, hadiah dari Tuhan buat setiap kita. Kita gak minta loh. Bukan karena usaha kita, bukan kita bayar, tapi Tuhan berikan secara gratis. Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi setiap kita. Kita tinggal terima dengan iman dan kita pakai, kita gunakan otoritas itu dalam kehidupan kita. Saya berubah hidupnya. Pelayanan saya berubah. Setelah saya mengerti kebenaran ini, saya punya hak untuk menggunakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dulu sebelum saya mengerti kebenaran ini, saya doakan orang sakit, orang gak sembuh saudara. Bahkan ada beberapa yang mati. Saya jadi sedih dan kecewa. Kenapa saya doakan orang gak sembuh ya? Malah ada beberapa yang meninggal. Saya berpikir, jangan-jangan saya pendeta pencabut nyawa. Saya gak berani tuh doain orang sakit lagi. Nah saudara, saya itu sempat negative thinking. Saya ini gak layak untuk mendoakan orang sakit. Saya gak punya kuasa. Saya ini orangnya powerless. Orang sakit saya doakan, bukan semua malah mati. Tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, hidup saya berubah saudara. Setelah saya mengerti tentang otoritas, pelayanan saya berubah. Saya punya kuasa yang Tuhan berikan hak untuk saya gunakan. Wow, sejak itu saya doa orang sakit disembuhkan. Saya doa untuk satu masalah, saya melihat pintu terbuka, jalan keluar terbuka. Saya melihat mukjizat Tuhan, saya melihat keajaiban Tuhan menyertai pelayanan saya. Saya melihat kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Apa yang tidak mungkin Tuhan buat jadi mungkin. Apa yang tidak bisa Tuhan buat jadi bisa. Bahkan apa yang tidak ada Tuhan buat jadi ada. Nah saudara sekalian, kita punya otoritas. Dan itu sudah diberikan. Kita harus pakai, kita harus gunakan. Haleluya. Ketika kau menggunakannya, kau akan melihat kuasa Tuhan mengalir dengan luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu dan melalui hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, yang kita mau pelajari adalah otoritas itu diberikan untuk kita menginjak ular dan kalajengking. Saudara, kita harus menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking ini lambang daripada setan. Kita harus mastering over demons. Kita harus menaklukkan, kita harus menguasai, kita harus mengalahkan setan. Dan itu hanya bisa terjadi dengan otoritas yang Yesus berikan kepada kita. Dengan kuasa yang Yesus berikan. Dengan kuasa kita gak bisa mengalahkan si jahat. Dengan kuasa kita gak bisa menaklukkan si jahat.
Dan Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 8 bahwa manusia diciptakan a little lower than the angel. Manusia diciptakan sedikit lebih rendah daripada malaikat. Nah, kalau kita melawan setan, roh jahat yang adalah mantan malaikat yang memberontak, kita bukan level mereka. Mereka statusnya lebih tinggi dari kita. Nah, saudara sekalian, kita akan kalah. Kita pasti kalah. Tapi yang luar biasa, Tuhan berikan kita otoritas untuk kita mengalahkan si jahat. Kalau saudara petinju handal lawan petinju handal juga, itu match yang sesuai, yang cocok. Tapi kalau Mike Tyson lawan saya, ini gak seimbang banget. Levelnya beda jauh. Setan itu kuat sekali. Tapi percaya, ada otoritas, ada kuasa yang hebat untuk kita menaklukkan, untuk kita mengalahkan yang jahat. Ingat ya, kita harus jadi subjek, bukan objek. Banyak orang Kristen hari-hari ini selalu menjadi objek, selalu ditaklukkan, selalu dikalahkan, selalu dikuasai. Kita ditaklukkan oleh dosa, kita dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan berzina, kebiasaan berjudi, kebiasaan berbohong. Kita gak bisa menang, kita gak bisa mengalahkan itu. Kita selalu jadi objek, selalu jadi korban, saudara. Dan kita gak punya kekuatan untuk jadi subjek. Bahkan jujur, yang ironisnya, manusia menciptakan sesuatu, dan sesuatu yang diciptakan manusia itu malah menguasai manusia. Contohnya uang. Tuhan gak ciptakan uang loh. Yang ciptakan uang itu manusia. Tapi herannya kita yang dikuasai oleh uang. Kita yang ditaklukkan oleh uang. Tuhan tidak menciptakan handphone, gadget-gadget ini. Manusia menciptakan gadget. Tapi ironisnya kita yang malah dikuasai oleh gadget. Kita malah ditaklukkan oleh gadget. Sekarang ini kita udah gak bisa hidup tanpa handphone. Betul gak saudara? Kita gak bisa hidup tanpa handphone. Kemarin handphone saya dihack, saudara. Yaitu APK JNE Express. Waktu itu Desember menjelang Natal, banyak yang kirim paket ke rumah, kirim parcel ke rumah, kirim kue, kirim makanan ke rumah. Nah, waktu saya pelayanan keluar kota, ada WA masuk, kiriman dari JNE Express. Dia bilang klik link di bawah ini. Dengan lugu polos, gak ngerti apa-apa, saya klik link itu. Saya gak tahu kalau link itu APK itu, saudara. Dan ternyata akun saya dihack, disadap oleh mereka. Langsung setelah saya pencet, saudara, langsung ada pembelanjaan di My Telkomsel sekian ratus ribu untuk nomor ini. Pembelian voucher game ke nomor ini. Saya kaget. Saya nggak pernah beli. Ternyata dihack, saudara sekalian. Aduh, itu bingung banget. Karena saya butuh handphone itu. Nah, ketika ini masalah terintimidasi banget. Aduh, tanpa sadar ya, kita sudah terikat sama handphone. Ketika handphone bermasalah, kita stres tuh, saudara. Nah, di situ saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, handphone ini too much, terlalu banget menguasai hidup saya. Terlalu banget menaklukkan hidup saya. Saya harus menguasai handphone, bukan dikuasai oleh handphone. Seringkali kita ribut sama istri kita, gara-gara apa? Handphone, betul gak? Suami udah gak perhatian lagi, istri gak perhatian lagi. Ketika pasangannya ngomong, sibuk dengan handphone. Saudara, gadget ini bahaya loh. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Betul gak? Kita udah gak komunikasi lagi sama istri kita, anak-anak kita. Sibuk dengan handphone kita. Anak kita udah jatuh di got, ibu-ibu mah tenang aja. Betul gak, saudara? Anaknya udah entah hilang di mana, ibunya sibuk dengan media sosial di handphone. Ngeri banget, saudara. Jangan sampai kita dikuasai oleh gadget. Kita jadi objek. Jangan sampai kita dijajah. Jangan sampai kita ditaklukkan oleh semua ini. Ingat, kita punya otoritas. Kita punya kuasa yang besar untuk kita mengalahkan, menaklukkan, mastering
our demons. Jangan izinkan dosa, si iblis, si jahat yang menguasai hidup kita. Amin saudara. Ini penting sekali kita bisa menginjak ular dan kalajengking. Amin, amin, amin. Kita bisa menginjak ular dan kalajengking. Semua setan, semua kuasa roh jahat bisa kita kalahkan. Saya paling takut pelayanan pelepasan dulu. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Kalau bukan saya usir iblis, usir setan, setannya usir saya. Tapi kemudian saya sadar loh, saya punya otoritas. Saya punya hak untuk menggunakan kuasa Allah. Saya punya hak untuk menengking si jahat, roh jahat. Saya punya kuasa otoritas untuk saudara mengalahkan si jahat, mengusir si jahat. Dan sekarang saya gak takut pelayanan pelepasan. Karena saya tahu saya punya kuasa yang hebat. Dan iblis roh jahat harus tunduk, takluk pada kuasa itu. Bukan kuasa nama saya, tapi kuasa dalam nama Yesus. Dan saya melihat roh jahat dikalahkan. Saya melihat iblis kabur terbirit-birit saudara. Satu hari seorang teman minta tolong saya doakan pembantunya. Menurut dia pembantunya kerasukan. Rupanya waktu kita datang berdoa, pembantunya kerasukan, ada roh jahat di pohon di klinik dokter gigi ini saudara. Jadi teman saya bawa pembantunya ke dokter gigi, kesambet istilahnya. Begitu pulang dari dokter gigi saudara, ternyata dia kesambet. Giginya gak sakit lagi, tapi dia ngomongnya ngaco. Dan waktu kita doa, setannya ngaku. Dia dari satu pohon di depan praktek dokter itu. Sudah dia menguasai, merasuk, posesif ke pembantu ini. Saya dengan iman menggunakan kuasa Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan setegik itu si jahat, setegik itu si roh jahat. Dan dia keluar. Dan begitu pembantu ini lepas dari roh jahat, langsung dia bilang, gigi saya sakit, gigi saya sakit. Nah ini balik normal. Waktu dia dirasuk, dia gak rasa gigi sakit saudara. Tapi begitu setannya pergi, giginya sakit lagi. Saya pernah dulu zaman-zaman waktu awal-awal melayani kuasa kegelapan, saya banyak doakan jimat. Saya doakan cincin-cincin, batu cincin yang sudah diisi dengan jampi-jampi, dengan roh-roh jahat. Dan waktu kita bakar, itu ada asap seperti ular saudara. Dan satu hari saya masih ingat, kami doa puasa. Bersama beberapa anak-anak muda, kita gerakkan mereka untuk doa puasa. Ketika kita doa puasa, ada beberapa mereka mendapat penglihatan bahwa ada satu pasukan menyerang kami. Satu pasukan melawan kami. Bahkan ada yang lihat bahwa iblis sedang marah sekali sama kami. Tapi kami gak takut. Kami punya otoritas, kuasa untuk menengking si jahat. Untuk mengalahkan, menginjak si jahat. Dan kami gunakan kuasa itu. Iblis gak punya kekuatan untuk menyerang kami. Karena ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan yang hebatnya, saudara perhatikan, otoritas itu bukan cuma kita untuk menginjak, bukan cuma untuk menyerang, tapi juga untuk kita menahan serangan musuh. Bukan cuma kita ofensif, tapi kita juga defensif. Nah saudara sekalian, ini penting sekali. Penting sekali. Jadi otoritas itu untuk ofensif, menyerang, tapi juga untuk menahan. Sehingga si iblis tidak bisa mencelakakan kita. Roh jahat tidak bisa mencelakakan kita. Amin saudara. Kita punya otoritas untuk bertahan dari semua siasat si iblis. Serangan-serangan si iblis, panah api si iblis. Kita punya otoritas. Sehingga apapun strategi si iblis tidak akan mempan terhadap kita. Tidak akan mencelakakan kita. Kita ingat ya, hidup kita sebagai orang percaya ada dalam peperangan rohani. Kita punya musuh si iblis berusaha menghancurkan hidup kita. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kita punya otoritas untuk menahan semua kelicikan, untuk menahan semua tipuan,
untuk menahan sebuah perangkap, jebakan yang dibangun si iblis dalam hidup kita. Saya bisa bayangkan, kita akan kalah kalau kita tidak menggunakan otoritas itu. Ketika saya mengerti kebenaran ini, hidup saya berubah. Pelayanan saya berubah. Saya nggak jadi korban lagi. Saya nggak menjadi orang yang kalah lagi. Tapi saya menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Masalah, pergumulan, setan, roh jahat, itu bisa ditaklukkan. Bisa dikalahkan. Bisa kita injak mereka. Kita menguasai mereka. Jangan izinkan dia menjajah hidup Anda. Berapa banyak orang dijajah oleh roh percinahan, dijajah oleh roh-roh jahat, kebiasaan-kebiasaan buruk, ditaklukkan, dijajah, melepas gak bisa, mau keluar gak bisa. Ada banyak orang bilang, Pak, saya udah terjebak, saya mau keluar gak bisa lagi, saya mau keluar, saya mau berubah gak bisa. Siapa bilang gak bisa? You have authority, Engkau punya otoritas, supaya Anda tidak jadi objek terus, Anda tidak jadi sasaran tembak terus, tapi Anda jadi subjek, Anda jadi pemenang, Anda jadi penakluk, bukan dijajah, tapi Anda yang menjajah, bukan ditaklukkan, tapi Anda yang menaklukkan, pakai otoritas itu. Ini yang penting sekali bagi kita sebagai orang percaya, saudara sekalian. Otoritas itu sudah diberikan dan Tuhan mau kita menggunakannya seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Iblis ingin mencuri otoritas itu. Dia nggak punya otoritas. Otoritas itu diberikan kepada orang benar, kepada orang percaya. Iblis ingin mencuri otoritas itu. Dia ingin membuat Anda dan saya jadi lumpuh, jadi lemah, dan jadi objek terus, kalah terus, korban terus, kalah terus, korban terus. Saya ingat Tuhan berikan otoritas kepada Adam dan Hawa. Tapi sayang, Adam dan Hawa menyerahkannya kepada iblis. Makanya 1 Yohanes 5 mencatat seluruh dunia ada di bawah otoritasnya iblis. Kenapa? Diberikan. Bukannya digunakan, malah diberikan kepada iblis. Ini saatnya kita gunakan otoritas yang Yesus berikan kepada setiap kita. Untuk kita mengalahkan si jahat. Untuk kita melihat kemenangan demi kemenangan. Kita merebut, saudara, kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Saya gak mau Anda jadi orang kalah terus, dari korban terus, negatif terus. Ayo, pakai otoritas itu. Minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menggunakan otoritas itu. Saudara sekalian, Anda punya otoritas. Ayo katakan, saya punya otoritas. 1, 2, 3. Saya punya otoritas. Lebih keras lagi. Saya punya otoritas. Lebih keras lagi. Saya punya otoritas. Saudara ketik di teks, di komen bilang, saya punya otoritas. Saya punya otoritas. Dan bukan cuma punya, engkau harus menggunakan otoritas itu. Amin, saudara. Hebatnya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Dia tahu kita gak mampu, gak sanggup. Maka dari itu dia berikan otoritas kepada setiap kita. Minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menggunakan otoritas itu. Kita melepaskan otoritas bekerja dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Ora laba shanda laba takalaba shanda laba indala laba takalaba shanda laba takanda laba shanda indala matokoraba shakalaba tora batakalaba shanda indala batakalaba shanda laba takanda laba shanda. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kepadamu Yesus. Kau berikan kami otoritas untuk kami mengalahkan si jahat. Kami menginjak ulat dan kalajengking. Kami punya otoritas Tuhan untuk menahan sebuah serangan si jahat, sehingga tidak ada yang mencelakakan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Kami mau gunakan otoritas itu. Kami terima dan kami gunakan otoritas itu. Terima kasih Bapa. Ada kuasa yang dahsyat menyertai kami. Ada kuasa yang dahsyat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima otoritas
hak untuk kami menggunakan kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa itu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima otoritas dengan iman. Has been given, sudah diberikan buatmu, telah diberikan bagi setiap kita. Tuhan sudah berikan. Kita nggak minta, bukan karena usaha kita, tapi Tuhan sudah berikan. Jangan izinkan iblis menutupi kita dari kebenaran ini. Jangan izinkan iblis mencuri otoritas itu. Pakai otoritas itu untuk kau hidup berkemenangan, untuk kau hidup berkelimpahan. Iblis pembohong, iblis menipu kita. Jangan izinkan kita jadi objek terus. Ini saja kau jadi subjek. Engkau jadi penguasa, engkau yang menaklukkan, engkau yang mengalahkan, engkau jadi pemenang. Haleluya. Berkati setiap umatmu dengan otoritas itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anda punya otoritas. Haleluya, haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Saudara, kita sudah terima otoritas dari Tuhan. Dan itu diberikan cuma-cuma bagi setiap kita. Kita mau pakai otoritas ini untuk jadi berkat dalam kehidupan kita dan jadi berkat bagi banyak orang. God sudah memberikan secara cuma-cuma otoritas, hak untuk kita menggunakan kuasa Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Saudaraku, di akhir ibadah Sunday Revival, saya mengajak kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan intim dengan Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan buat kau berhasil dan beruntung. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak pernah turun. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday.